Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Syama'ilun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, dan insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas makanan dan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika pertemuan yang lalu, yaitu yang ke-20 yang kemarin, kita membahas tentang bagaimana tata cara atau adab etika Rasulullah ketika makan, maka sekarang pembahasan yang ke-21 atau materi yang ke-21 kita akan membahas makanan dan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah pembahasan yang cukup panjang, mungkin tidak satu pertemuan saja, mungkin pertemuan yang kedua besok juga masih membahas tentang makanan dan lauk pauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini pembahasan panjang. Kita akan tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan, makanan apa saja yang dimakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib ikhwatal iman, langsung saja. Taib, maaf tadi ada gangguan ya. Kita mulai tentang makanan dan lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama kita baca, qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Musanna wa Muhammad ibn Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddisu 'anil Aswad ibn Yazid an Aisyah radhiyallahu taala anha, dari Ummul Mukminin, ibunda kita, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, semoga Allah meridhai beliau. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min khubzi asy'iri yaumaini mutatabi'aini hatta qubida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidak pernah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenyang dari roti gandum 2 hari berturut-turut sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Jadi tidak pernah Rasulullah itu kenyang makan roti yang terbuat dari gandum 2 hari selama 2 hari berturut-turut. Tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah 2 hari berurutan kenyang, itu tidak pernah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan roti yang terbuat dari gandum sampai kenyang 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Ini menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya. Dan yang meriwayatkan ini adalah Aisyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, asyat hayataha fi baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahiya min akhbarin nas bi ta'amihi. Aisyah, istri Rasulullah, hidup bersama Nabi, satu rumah sama Nabi, dan Aisyah adalah manusia yang paling paham kabar berita seputar makannya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu tidak pernah, meskipun makan roti yang terbuat dari gandum saja, itu nggak pernah kenyang berturut-turut 2 hari, itu nggak pernah. Padahal itu cuma roti terbuat dari gandum. Ya, berarti sangat sederhana hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza bayanu taqallulihi sallallahu alaihi wasallam minat ta'am. Hadis ini menunjukkan bagaimana sederhananya, sedikitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makan. Sederhananya Rasulullah, zuhudnya Rasulullah. Tidak pernah 2 hari kenyang selama 2 hari berturut-turut makan roti terbuat dari gandum. Saking sederhananya hidup Rasulullah. Bandingkan dengan kehidupan kita, ada laham, ada daging, ada ikan, ada kue, ada buah-buahan, bahkan sisa-sisa di kulkas kita, di lemari es kita.
Sedangkan Rasulullah tidak pernah 2 hari berturut-turut kenyang makan sekedar roti yang terbuat dari gandum saja, tidak pernah. Buru-buru daging, ya kan? Buru-buru yang lezat-lezat. Sekedar roti yang terbuat dari gandum saja, tidak pernah kenyang, ya, 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Ya, betapa sederhananya kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang hobi kuliner, nah, perhatikan ya jamaah. Bagi kita yang hobi kuliner, hobi makan sana, restoran situ, makan sebanyak-banyaknya, wallahi ingatlah Rasulullah SAW. Jangankan pesan pizza, pesan daging, pesan kebuli, pesan yang enak-enak, yang lezat-lezat. Rasulullah itu sekedar makan roti terbuat dari gandum saja, tidak pernah kenyang 2 hari berturut-turut, tidak pernah ya jemaah. Alangkah jauhnya kita dengan kesederhanaan Rasulullah SAW. Manusia paling mulia, manusia yang paling dicintai Allah, makannya itu tidak pernah kenyang meskipun sekedar roti terbuat dari gandum. Alangkah jauhnya kita dengan Rasulullah SAW. Kita baca hadis selanjutnya. Haddatsana Abbas ibn Muhammad ad-Duri qal haddatsana Yahya bin Abi Bukair qal haddatsana Hariz ibn Uthman an Sulaim ibn Amir qal sami'tu Aba Umamah al-Bahili yaqul. Aku pernah mendengar Abu Umamah al-Bahili, seorang sahabat Nabi, ya, Abu Umamah al-Bahili, beliau berkata, perhatikan, makana yafdulu an ahli baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khubzus syairi. Kata sahabat Nabi, tidak pernah keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelebihan roti yang terbuat dari gandum. Tidak pernah, ya, di rumah Rasulullah, di keluarga Rasulullah itu ada kelebihan makanan meskipun sekedar berupa roti terbuat dari gandum. Tidak pernah. Ya. Dan itu sangat nyata. Bahkan dalam hadis dikatakan, perhatikan, ada hadis yang luar biasa. Bagaimana sederhananya hidupnya Rasulullah dengan para istrinya. Perhatikan. Aisyah pernah meriwayatkan sebuah riwayat yang sangat luar biasa ini. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu. Dakhalat imra'atun ma'aha ibnatani laha tas'alu. Kata Aisyah, suatu saat ada seorang perempuan datang ke rumahnya Aisyah, istrinya Rasulullah, membawa 2 putrinya yang masih kecil. Ada seorang perempuan membawa 2 putrinya yang masih kecil, ngemis atau minta, mengetuk pintunya Aisyah karena lapar. Si ibu belum makan dan 2 putrinya yang masih kecil-kecil juga belum makan. Merasakan kelaparan, datang ke rumah Aisyah, mengetuk pintunya rumah Rasulullah SAW. Falam tajid indi syai'an ghairu tamratin fa'ataituha iyyaha. Kata Aisyah, orang yang minta itu tidak menjumpai apapun dari diriku, karena aku nggak punya apa-apa pada waktu itu, kata Aisyah. Ghairu tamratin, hanya ada 1 butir kurma di rumahku. Subhanallah. Alangkah jauhnya kita dengan kehidupan Rasulullah SAW. Berapa banyak nasi terbuang di rumah kita. Berapa banyak isi kulkas ya di rumah kita. Ada seorang perempuan mengemis, membawa 2 putrinya, belum makan, mengetuk pintu Rasulullah. Ada istrinya Rasulullah, meminta makan. Sedangkan di rumah Aisyah tidak ada makanan sama sekali. Kecuali hanya 1 butir kurma. 1 loh ya, bukan 1 keranjang. Bukan 1 nampan, bukan 1 piring, bukan. 1 butir kurma. Fa'ataitu wa iyyaha, maka aku berikan 1 butir kurma itu kepada wanita yang meminta-minta itu. Faqasamat ha bainabnataiha falam ta'kul minha. Maka kurma yang cuma 1 butir itu diparuh jadi 2, dicuil jadi 2. Kemudian dibagikan ke kedua putrinya. Yang pertama dikasihkan putrinya, cuilan yang kedua dikasihkan putrinya yang lain. Sedangkan wanita ini belum makan sama sekali dan tidak makan apapun dari kurma tadi itu. Tsumma qamat fakharajat, kemudian perempuan itu berdiri dan keluar rumah. Sedangkan dia belum makan.
Cuma satu butir kurma dicuil, dibagikan ke kedua anaknya. Wanita ini belum makan sama sekali. Dan Aisyah adanya cuma itu, dikasihkan itu. Itu juga dalil pertama sederhananya Aisyah. Dalil sederhananya rumah tangga Rasulullah. Dan bagaimana Aisyah mengutamakan orang lain daripada dirinya. Meskipun adanya cuma satu, ya dikasihkan satu. Maka perempuan ini setelah ngasih makan secuil-secuil untuk kedua anaknya, dia berdiri dan pergi dari rumahnya Aisyah. Setelah itu baru Rasulullah datang. Fadakhalan Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Rasulullah datang kepada kami, masuk rumah. Fa akhbartuhu, maka aku sampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada seorang wanita perempuan, dia memiliki 2 anak perempuan juga. Dia meminta makanan sedangkan aku nggak punya apa-apa kecuali 1 butir kurma. Saya kasihkan butir kurma itu kepadanya, terus dicuil, diparuh menjadi 2. 1 dikasihkan putrinya, separuh yang lain dikasihkan putri yang lain. Sedangkan dirinya belum makan apa-apa ya Rasulullah. Setelah dikabari peristiwa itu, Rasulullah SAW bersabda, "Manibtulia min hadhil banat bisyai'in kunna lahu sitrun minan nar." Kata Rasulullah SAW, barang siapa diuji oleh Allah dengan keberadaan anak-anak perempuan dan dia sabar, kunna lahu sitrun minan nar, maka anak perempuan itu adalah tirai dari api neraka, pelindung dari api neraka. Subhanallah. Maka yang punya anak perempuan, rawatlah dengan baik-baik. Kata Rasulullah SAW, barang siapa diuji oleh Allah, memiliki anak perempuan, dia sabar merawatnya, mendidiknya, ya, dan dia perhatian kepadanya, maka anak-anak perempuan itu menjadi perisai, penghalang dari api neraka. Hadis ini agung sekali ya jemaah. Pertama, bagaimana sederhananya kehidupan Rasulullah. Manusia terbaik, khairul anam, khairun nas, manusia termulia, bahkan makhluk yang termulia, lebih mulia dari para malaikat. Makannya itu tidak ada apa-apanya. Bahkan sering di rumah Nabi tidak ada makanan. Sederhana sekali Rasulullah SAW. Dan bagaimana kedermawanan Aisyah. Adanya makanan cuma 1 butir kurma dikasihkan. Maka hendaklah kita ini ya, ini penting saya sampaikan berulang kali. Hati-hati dengan nikmat yang namanya makanan. Wallahi sanus'al yaumal qiyamah. Demi Allah kita akan ditanya pada hari kiamat tentang makanan-makanan yang masuk ke perut kita itu. Kita dapatkan dari mana? Pakai uang apa? Halal apa haram? Kalau halal belum tentu hisapnya masih muda. Sudah kamu makan belum? Berlebihan apa enggak? Mubadzir apa enggak? Pun ada hisapnya. Tidak cukup makanan itu halal. Cara memakannya pun ada hisapnya. Kamu makan tangan kiri apa tangan kanan? Kamu makan berdiri apa duduk? Kamu makan ini berlebihan apa tidak? Kamu makan ini mubadzir apa tidak? Tidak cukup makanan itu halal. Bahkan caranya pun akan dihisap. Bahkan cara dan bagaimana mengkonsumsi makanan itu pun akan dihisap pada hari kiamat. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya tentang nikmat-nikmat yang diberikan kepada kalian. Dan salah satu nikmat adalah makanan. Maka kalau kita berlebihan, berlimpah-limpah makanan, ingatlah Rasulullah tidak pernah makan roti kenyang sampai 2 hari berturut-turut, tidak pernah. Saking melaratnya, saking sederhananya Rasulullah SAW. Kemudian hadis berikutnya ikhwatal iman, kita baca. Haddatsana Abdullah ibn Muawiyah al-Jumahi qal haddatsana Thabit ibnu Zaidin an Hilal bin Khabbab an Ikrimah an Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhu, dari Abdullah bin Abbas sepupu Rasulullah. Qal, beliau berkata, perhatikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutabi'ata. Saya ulangi, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali al-mutatabi'ata tawiyan huwa wa ahluhu la yajiduna asya'a. Perhatikan. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermalam dengan malam-malam yang banyak, sedangkan Rasulullah dalam keadaan lapar. Begitu juga dengan keluarga beliau, la yajiduna asya'a, berhari-hari bermalam-malam Rasulullah bermalam tanpa makanan, dan Rasulullah dan keluarganya tidak menjumpai makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubzas sa'ir,
Dan kebanyakan ya rotinya Rasulullah adalah roti yang terbuat dari gandum, yang kasar, tidak halus. Bahkan dalam riwayat tidak pernah Rasulullah makan roti terbuat dari gandum yang halus, yang bagus sampai beliau wafat, tidak pernah. Yang dimakan Nabi itu yang kasar-kasar. Sallallahu alaihi. Semoga Allah melimpahkan salawatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaklah ketika kita makan berlimpah-limpah makanan, ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah Rasulullah bagaimana beliau dalam makan. Ya, kita harus banyak-banyak menyontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Ubaidullah ibn Abdul Majid Al-Hanafi. Haddatsana Abdurrahman bin Abdullah ibn Dinar qala haddatsana Abu Hazim an Sahal bin Sa'id annahu qila lahu. Dikatakan kepada Sahal bin Sa'id, perhatikan. Akala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya ya'nil huwara. Faqala Sahal ma ra'a Rasulullah an-naqiyya ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiyallahu ta'ala. Perhatikan. Ada seorang sahabat Nabi namanya Sahal bin Sa'ad. Beliau ditanya, apakah dulu Rasulullah pernah makan roti yang halus, roti yang ditumbuk, yang halus, yang bagus, yang enak? Apakah pernah Rasulullah makan roti yang lembut, yang bagus, yang enak? Dijawab, ma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-naqiyya hatta laqiyallah. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan roti yang lembut, yang enak sampai beliau meninggal dunia. Subhanallah. Subhanallah, alangkah jauhnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu hal kanat lakum manahilu ala ahdi Rasulillah. Maka dikatakan kepada Sahal bin Sa'ad, apakah dahulu kalian memiliki alat untuk melembutkan tepung atau adonan itu? Di zaman Rasulullah apa sudah ada? Dijawab, makanat lana manakhil. Nah, kami enggak mempunyai alat itu. Terus bagaimana kalian dulu membuat roti? Maka dijawab, kami meniupnya. Sehingga ada bagian-bagian yang terbang, dan yang tersisa itu kami buat, kita campur air dan kita jadikan adonan roti. Belum ada alat untuk memperhaluskan itu. Jadi Rasulullah itu sampai wafat belum pernah, jangankan makan, lihat aja belum. Ya, Rasul tidak pernah makan roti yang lembut, yang enak, belum pernah. Tadi yang dimakan Rasulullah adalah yang kasar. Itu pun nggak kenyang, nggak pernah kenyang sampai 2 hari berturut-turut, nggak pernah. Kadang nggak ada makanan. Rasulullah datang kepada istrinya, wahai Aisyah, apakah ada makanan? Tidak ada ya Rasulullah. Ya sudah kalau gitu aku puasa saja. Itulah Rasulullah SAW. Berarti kan? Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Qatadah, kunna na'ti Anas ibn Malik. Kata Qatadah, Qatadah ini seorang tabi'in, punya guru, di antara gurunya adalah Anas bin Malik. Kunna na'ti Anas bin Malik. Kami pernah mendatangi Anas bin Malik, sahabat Nabi. Wa khabbazuhu qa'imun. Kami pernah datang ke rumahnya Anas bin Malik, sedangkan tukang rotinya beliau, tukang pembuat roti itu berdiri di situ. Faqala, ya, tukang rotinya beres-beres, ngasih-ngasih, nyuguh-nyuguhkan gitu loh. Kemudian setelah beres, Anas bin Malik berkata, kulu, monggo-monggo, silakan makan. Silakan makan. Setelah itu Anas bin Malik berkata, fama a'lamun nabiyya ra'a raghifan muraqqaqa hatta lahiqa billahi. Kata Anas bin Malik, wallahi, kata Anas bin Malik, saya tidak pernah mengetahui Rasulullah SAW melihat ya roti gandum yang dilembutkan biar enak, biar nyaman sampai beliau wafat, tidak pernah Rasulullah melihatnya. Jadi Rasulullah tidak pernah makan roti yang nyaman, yang lembut, yang enak, belum pernah Rasulullah. Rasulullah tidak pernah makan itu. Apakah haram Ustaz? Ya tidak haram. Yang selama bahannya halal ya enggak halal. Cuma hendaklah kita itu membayangkan bagaimana Rasulullah sederhana melihat dunia ini. Tidak seperti kita. Jauh. Itu yang harus kita, kalau kita selagi punya duit banyak ke restoran, ingat Rasulullah SAW. Ya, supaya kita tidak terlalu berfoya-foya dalam hidup ini. Rasulullah yang paling mulia tidak pernah menjumpai kue yang lezat, tidak pernah.
Makanan yang lembut, ya apa namanya, roti terbuat dari gandum yang dilembutkan itu tidak pernah Rasulullah. Rasulullah makannya yang kasar-kasar itu loh. Raghif, muraqqaqah tidak pernah. Ya, roti yang dilembutkan tidak pernah. Jadi yang kasar-kasar itu yang dimakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwatal iman, saya bacakan lagi. Haddatsana Muhammad bin Bashar qal, haddatsana Mu'ad ibn Hisham qal, haddatsani Abi an Yunus an Qatadah, dari seorang tabi'in yang bernama Qatadah. Qatadah ini seorang tabi'in terkemuka. An Anas bin Malik, Qatadah meriwayatkan dari Anas bin Malik. Qal, Anas bin Malik berkata, perhatikan, kenapa kok sering disebutkan Anas bin Malik? Seperti yang saya sampaikan, Anas bin Malik itu adalah bocah kecil yang pernah menjadi pelayan Rasulullah. Paling paham makanannya Rasulullah, paham pakaiannya Rasulullah, paham kesehariannya Rasulullah. Itu Anas bin Malik. Makanya dalam hadis Syama'ilin Nabi ini banyak perawinya adalah Anas bin Malik. Itu nggak heran karena Anas bin Malik adalah seorang yang senantiasa menyertai Rasulullah SAW ketika Rasulullah masih hidup. Karena beliau adalah pembantunya Nabi atau pelayan Rasulullah SAW. Anas bin Malik berkata, ma'akala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja jamuan, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah makan di meja jamuan, tidak pernah. Wala fi sukur rojatin, dan Rasulullah juga tidak pernah makan di di sukur rojah. Ini diartikan ina'un soghirun yu'kal fihi syai'al qalil min adam wa nahwihi. Jadi Rasulullah tidak pernah makan di atas meja jamuan. Dan Rasulullah juga tidak pernah makan di piring. Ya, tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian, wala khubiza lau muraqqaqun. Dan tidak pernah Rasulullah itu makan atau dibuatkan roti yang lembut, tidak pernah. Rasulullah tidak pernah makan roti yang lembut, tidak pernah. Yang kasar itu yang dimakan Rasulullah SAW. Ya, jadi Rasulullah tidak pernah makannya itu di atas meja jamuan seperti orang Romawi, orang Persia pada waktu. Rasulullah tidak pernah seperti itu. Fakultu li Qatadah, maka kami katakan kepada Qatadah, fa'ala makanu yakulun. Terus bagaimana dulu Rasulullah dan istri-istrinya makan? Di tempat apa? Qal ala hadis sufar. Dulu Rasulullah makannya di atas sufar. Sufar itu sebuah alas yang terbuat dari kulit. Ya, digunakan untuk tikar begitu. Itu Rasulullah. Tidak pernah Rasulullah makan di atas meja jamuan. Tidak pernah. Artinya sederhana Rasulullah dulu itu. Ya, tikar terbuat dari kulit dilebarkan sama istri beliau makan di bawah, tidak di atas meja ya, jamuan yang megah itu tidak pernah. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya haddatsana Ahmad ibn Mani', haddatsana Abbad ibn Abbad al-Muhallabi, an Mujalid an Sya'bi. Qala haddatsana Abbad ibn Abbad al-Muhallabi an Mujalid an Sya'bi an Masruq, dari Masruq. Masruq ini seorang tabi'in. Beliau lahir Nabi masih hidup, tapi nggak pernah ketemu Nabi, makanya bukan sahabat. Lahir di Kufah, dijuluki Masruq. Masruq itu artinya yang dicuri, karena waktu kecil dicuri dia ini, hilang, terus ketemu lagi, maka dinamai Masruq, yaitu bocah yang pernah dicuri, sampai gede dinamai Masruq. Nah, seorang tabi'in, ya, seorang tabi'in muridnya sahabat. Di antara gurunya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Qala Masruq berkata, dakhaltu ala Aisyah, pernah aku masuk mendatangi Aisyah. Fada'at li bito'amin, kemudian aku diundang beliau untuk makan. Qalat, setelah makanan dihidangkan, maka Aisyah berkata, ma asba'u min to'amin fa asya'u an abkiya illa bakaitu. Tidaklah aku makan kenyang kecuali aku menangis. Aku ingin menangis dan aku menangis. Kata Aisyah radhiyallahu anha mengajari para tabi'in. Aisyah mengajari murid-muridnya. Tidaklah aku makan ya kenyang atau hampir kenyang kecuali aku menangis.
Fakultu, kata Masruq, aku berkata, lima, loh kenapa panjenengan, wahai guru, kok menangis? Kalau makan kenyang atau hampir kenyang, kok menangis kenapa? Qalat, Aisyah berkata, adkurul hal allati faraqa alaiha Rasulullah ad-dunya wallahi ma syabi'a min khubzin walahmin marrataini fi yaumin. Kata Aisyah, aku menangis ketika aku makan kenyang, aku menangis karena aku teringat keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika meninggal dunia. Wallahi demi Allah tidak pernah Rasulullah kenyang makan roti atau daging 2 kali dalam 1 hari, tidak pernah. Maka Aisyah itu kalau makan hampir kenyang nangis dia. Karena ingat suaminya. Dulu tidak pernah Rasulullah makan seenak itu. Tidak pernah Rasulullah kenyang dalam 1 hari dengan makanan seperti itu. Tidak pernah. Makanya zaman telah berlalu, Rasulullah wafat, Aisyah mendidik umat, punya murid-murid dari kalangan tabi'in, disuguhkan makanan kepada mereka, dan Aisyah mengajarkan kepada para tabi'in bahwa Rasulullah tidak pernah kenyang makan daging atau makan roti sampai beliau wafat. Tidak pernah. Ya. Maka hendaklah kita hati-hati masalah makanan ini. Allah thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang makanan ini. Ya. Kemudian berikutnya, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq qala sami'tu Abdurrahman bin Yazid yuhaddisu anil Aswad ibn Yazid an Aisyata, dari Aisyah Ummul Mukminin ibunda kita, qalat, Aisyah berkata, mas syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min khubzi sya'iri yaumaini mutatabi'aini hatta kubidha. Tidak pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kenyang dari roti terbuat dari gandum selama 2 hari berturut-turut sampai beliau wafat. Tidak pernah Rasulullah itu makan roti terbuat dari gandum kemudian beliau kenyang sampai 2 hari, tidak pernah. Tidak pernah. Ya, hatta kubidha, sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Ini semua menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah dalam hal makan. Makanya saya ingatkan diri saya pribadi dan juga para jamaah yang hobi kuliner. Hati-hati ya, yang hobi kuliner, gonta-ganti makanan, ya, dipol-polkan, bahkan terjadi israf, berlebihan. Ingatlah hadis-hadis Rasulullah. Ingatlah hadis-hadis Rasulullah SAW tentang kesederhanaan. Ya, jangan berlebihan, jangan mubazir dalam makanan. Ya, sungguhnya dulu Rasulullah SAW adalah orang yang sangat sederhana dalam masalah makanan. Tayyib. Begitu juga dengan dari Anas bin Malik. Ma'akala Rasulullah SAW ala khiwanin. Rasulullah tidak pernah makan di atas meja jamuan. Wala akala khubzan muraqqaqan hatta mata. Dan Rasulullah tidak pernah makan roti yang dihaluskan, roti yang lembut sampai beliau wafat. Kullu hadhihi atau kullu hadhil asya' tadullu ala yakni basatati akli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya menunjukkan bagaimana kesederhanaan Rasulullah dalam makan di kesehariannya. Nah, sekarang bab lauk pauk, itu masalah roti tadi ya. Sekarang lauk pauknya Nabi, apa saja kesukaan Nabi? Apakah Rasulullah pernah makan daging? Apakah pernah Rasulullah makan ayam? Apa yang dimakan Nabi sebagai lauk untuk mendampingi menu utama? Apa kira-kira? Mari kita baca. Mari kita baca. Bab maja'a fi sifati idami Rasulillah. Bab tentang lauk pauknya Rasulullah. Haddatsana Muhammad ibn Sahal bin Askar ila an Hisham ibn Urwa an abihi an Aisyah, dari Aisyah istri Rasulullah, ibunda orang-orang beriman. Aisyah radhiyallahu anha berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, perhatikan. Ni'mal idamu al-khallu. Senikmat-nikmatnya atau sebagus-bagusnya lauk adalah al-khall. Al-khall artinya cuka.
Abdullah bin Abdurrahman bin hadis ni'mal idamu awil udmu al-khallu. Sebaik-baiknya lauk adalah al-khal, cuka. Subhanallah. Alangkah sederhananya. Saya bacakan hadis itu ada ceritanya. Asal usul hadis ini ada ceritanya. Perhatikan. Dari Jabir. Jabir ini sahabat Rasulullah. Qal akhadha Rasulullah biyadi dhata yaumin ila manzilihi. Pernah Rasulullah memegang tanganku dan aku diajak menuju rumahnya. Fa akhraja ilaihi filaqan minal khubzi. Kemudian disuguhkan kepada Rasulullah yakni beberapa roti. Faqala, maka Rasulullah berkata kepada keluarganya. Jadi Rasulullah ngajak sahabatnya namanya Jabir bin Abdillah atau Jabir. Diajak Rasulullah, kemudian disuruh duduk di rumahnya, terus keluarlah makanan, roti. Maka Rasulullah berkata, Ma min udumin, ada lauknya apa? Jangan roti saja. Seakan-akan Nabi mengatakan, ini roti doang. Mana lauknya? Gitu lah. Maka faqalu, keluarganya Nabi mengatakan, La illa syai'un min khal. Nggak ada lauk apa-apa ya Rasulullah. Cuma ada cuka. Maka Rasulullah berkata, Fa innal khalla ni'mal udum. Sesungguhnya cuka adalah sebaik-baik lauk. Artinya itu untuk mengawal menu utama agar menjadi lebih enak, cukup cuka. Itu Rasulullah SAW. Ini menunjukkan betapa sederhananya Rasulullah. Famaziltu hibbul khallah mundu sami'tuha min nabiyillah. Kata Jabir yang diajak Nabi tadi itu loh. Kata Jabir, semenjak itu aku mencintai cuka. Semenjak aku mendengar Rasulullah mengatakan cuka adalah sebaik-baiknya lauk, semenjak itu pula aku cinta sama cuka. Karena Rasulullah mencintainya. Faqala Talhatu ma ziltu uhibbul khal mundu sami'tuha min Jabir. Dan kata Talha, mulai detik itu ketika Jabir berkata seperti itu, maka seketika itu pula aku mencintai al-khal, yaitu cuka. Untuk dijadikan apa? Dijadikan lauk. Sangat sederhana. Kalau Indonesia kan macam-macam ya. Ada soto Lamongan, ada nasi Padang. Luar biasa ini. Di Indonesia ini ada semua. Ada nasi kebuli, ada nasi mandi. Ya. Ada marak, ada pecel. Kayak Rasulullah ini idamnya, lauknya cuka, bayangkan. Apa kita bisa seperti itu? Dan ketika Jabir mendengar dari Rasulullah, maka Jabir setelah itu selalu senang dengan cuka. Dan ada sahabat lagi, Tolha, mendengar dari Jabir bahwa Rasulullah senang cuka, maka sahabat ini pun mencintai cuka untuk dijadikan lauk. Begitulah para sahabat Nabi mencintai apa yang dicintai Rasulullah SAW. Kita lihat hadis berikutnya, perhatikan. Haddatsana Qutaibah. Di sini dikatakan, Sami'tu Nu'man bin Bashir yaqul. Aku pernah mendengar Nu'man bin Bashir berkata. Nu'man bin Bashir seorang sahabat Nabi. Yaqulu. Sahabat Nu'man bin Bashir berkata, Alastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum. Bukankah kalian sekarang ini ya mau makan dan minum terserah kalian, cari yang enak ada, cari yang ini ada. Bukankah kalian makan dan minum sesuai dengan kehendak kalian? Kemudian Nu'man bin Bashir berkata, laqad ra'aitu nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Kalian sekarang jadi Nu'man bin Bashir ini berkata di depan para tabi'in, generasi setelah sahabat. Nu'man bin Bashir mengatakan, kalian makan dan minum seenak kalian, sesuka kalian. Kemudian dia berkata, adapun aku dulu pernah melihat Rasulullah SAW, tidak ada yang bisa mengenyangkan perut beliau, tidak ada yang mengenyangkan perut beliau meskipun sekedar kurma yang jelek itu tidak ada. Saking biasanya Rasulullah lapar, makanya Rasulullah sering puasa. Jadi di zaman tabi'in orang sudah mulai makan enak, maka Nu'man bin Bashir ngasih nasihat ke mereka. Kalian makan minum sesuai dengan keinginan kalian. Tapi dulu aku melihat Rasulullah SAW tidak menjumpai apa yang untuk digunakan mengganjal perutnya. Meskipun sekedar apa tadi? Kurma atau kurma yang rusak atau kurma yang jelek. Di sini dikatakan huwa radi'ut tamar, kurma yang jelek. Jadi Rasulullah itu sangat luar biasa itu. Sederhananya.
Kalau menggunakan jabatannya, pemimpin tertinggi para sahabat, ya bisa saja Rasulullah kalau perkara dunia. Tapi Rasulullah nggak mau. Rasulullah SAW pernah tertidur di atas kasur, atau bukan kasur. Rasulullah pernah tertidur di atas alas yang terbuat dari kurma, daunnya atau apanya kurma. Maka datanglah Umar bin Khattab. Umar melihat Rasulullah tidur di atas tikar yang kasar sampai tikar itu membekas di lambungnya Rasulullah SAW. Maka ketika Umar bin Khattab melihat Rasulullah tidur sedangkan alas yang kasar ini melukai atau membekas di lambung Rasulullah, maka Umar menangis. Umar menangis. Dan Rasulullah SAW berkata kepada Umar, "Ma abkaka ya Umar, ma yubkika ya Umar." Apa yang membuatmu menangis wahai Umar? Maka Umar mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya di sana ada kaisar Romawi dengan kemewahan dunianya. Di sana ada Kisra, ada Raja Persia dengan kemewahan dunianya. Sedang kau adalah Rasulullah yang mulia. Engkau tidur di tempat tidur yang seperti ini ya Rasulullah. Tidakkah kami buatkan untukmu alas tidur yang lebih empuk, lebih enak untukmu ya Rasulullah?" Sambil nangis Umar ini. Apa kata Rasulullah SAW? Rasulullah SAW bersabda, "Ala tardo ya Umar, lahumud dunya walanal akhirah." Tidakkah engkau ridha wahai Umar? Tidakkah engkau ridha wahai Umar? Bagi mereka dunia, sedangkan untuk kita akhirat. Itulah Rasulullah SAW tidak mengambil dunia berlebih-lebihan. Dalam makannya, dalam pakaiannya, penuh dengan kesederhanaan. Berbeda dengan kita. Satu orang saja itu sepatunya bisa orang kaya-kaya itu, ya, orang kaya-kaya, ibu-ibu sosialita itu satu lemari penuh dengan sepatu. Itu sepatunya ratusan juta kadang-kadang atau puluhan juta. Apakah Anda mengira itu tidak ditanyakan Allah pada hari kiamat? Wallahi satus'al yaumal qiyamah. Demi Allah akan ditanya Anda pada hari kiamat. Banyak orang-orang kelaparan, banyak fuqara, kemudian dia menumpuk hartanya, sepatu harganya mungkin puluhan juta, ratusan juta, ditaruh di lemari, banyak, mungkin nggak pernah dipakai. Cuma sekali, dua kali, nggak seneng taruh, pemborosan. Itu ditanya pada hari kiamat. Itu akan ditanya pada hari kiamat. Begitu dengan pakaian-pakaian kita, beli pakaian yang puluhan juta, yang bagus, ditaruh di lemari, nggak pernah dipakai, cuma gaya-gayaan doang, sesekali dipakai. Sudah belum puas, beli lagi, nggak seneng, taruh lagi, ratusan juta, puluhan juta, atau jutaan. Apa itu dikira tidak ada hisapnya? Ada hisapnya ya jamaah. Makanya kata Rasulullah SAW, mereka akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya, dan untuk apa dibelanjakan harta itu. Akan ditanya ya jamaah pada hari kiamat kita. Pakaian kita, sepatu-sepatu yang mahal-mahal yang tidak pernah kita pakai, israf, berlebihan, tabdir, kemubadiran, terus al-yaumal qiyamah, akan ditanya pada hari kiamat. Rasulullah itu kalau pakai sesuatu sampai jelek, baru ganti. Itu Rasulullah. Kita kan enggak. Ya kita semua ini, ya mengingatkan kita semuanya. Berapa banyak bermudah-mudahan membeli sesuatu dengan harga yang mahal, gak dipakai. Ditaruh padahal kaki kita cuma sepasang. Tapi sepatunya bisa 20 pasang, gonta-ganti. Itu pun kalau diganti masih mending. Kadang-kadang cuma dipakai sekali, ditaruh. Gak dipakai lagi. Nah itu harus kita ingatkan diri kita. Bahwa itu akan ditanya pada hari kiamat, ikhwatal iman. Ya, kalau kita punya koleksi sepatu, koleksi jam tangan, ingat itu ada hisapnya. Anda akan ditanya tentang nikmat itu. Hati-hatilah. Kalau nggak dipakai, segera jual. Infakkan fisabilillah. Itu lebih bagus. Anda akan ditanya pada hari kiamat nanti. Untuk apa jam tangan mahal-mahal itu? Saya jual ya Allah. Aku gunakan fisabilillah. Kalau tidak, hisapnya berat, ikhwatal iman. Ya, mobil-mobil mewah, tak pernah dipakai, dan seterusnya. Jangan dikira tidak ada hisapnya. Ada hisapnya pada hari kiamat. Dari mana kamu mendapatkannya? Dan untuk apa kamu menggunakannya?
digunakan, diinfakkan untuk apa harta itu? Akan ditanyakan pada hari kiamat. Adalah kita harus takut kepada itu. Orang miskin sudah masuk surga 500 tahun. Orang kaya baru datang karena dihisab oleh Allah dengan hisaban asira, hisab yang sulit. Adalah hati-hati. Ya, ingatlah Rasulullah SAW dalam berpakaian. Ingatlah Rasulullah ketika makan. Begitu sederhananya Rasulullah SAW. Apa yang kita cari dalam dunia ini? Dunia ini bukan tempat kita. Tempat kita yang hakiki adalah akhirat. Tempat kita sekedar seperti musafir lalu. Tidak niat tinggal selama-lamanya. Dan memang nggak mungkin kita tinggal selama-lamanya di bumi ini. Tidak bisa. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Ya, dunia akan meninggalkan kita. Atau kita yang akan meninggalkan dunia. Itu pastilah mahala. Tidak mungkin tidak terjadi. Pasti terjadi. Ya, harta itu. Halalnya, ya, haramnya akan menjadi azab dan halalnya akan menjadi hisab. Maka adalah kita berhati-hati ya jamaah, baik dalam makan, dalam berpakaian. Ayo kita contoh Rasulullah, kesederhanaannya, meskipun pakaiannya nggak harus sama, tapi kesederhanaannya. Ayo kita contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatul iman, selanjutnya sama dengan hadis yang tadi, mirip dari Jabir bin Abdullah qal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni'mal idamu al khal, sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya. Mas Andri ngerti cuka enggak? Ngerti ya? Ya, digunakan untuk bumbu kan, makanan. Baik. Selanjutnya ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah, seperti yang saya katakan tadi, hadis tentang makanan dan lauk pauk Rasulullah ini hadisnya banyak menjelaskan. Yang intinya semua itu menggambarkan kesederhanaan Rasulullah. Banyak, jadi nggak mungkin satu pertemuan. Nah, besok insya Allah kita lanjutkan lagi tentang makanan dan lauk Rasulullah bagian 2. Sekarang kita selesaikan sebentar lagi. Haddatsana Hannad qala haddatsana Waqi' an Sufyan an Ayyub an Abi Kilabah an Zahdam al-Jarmi qala kunna inda Abi Musa al-As'ari. Dulu kami ada di tempatnya Abu Musa al-As'ari. Fa'utiya bilahmi dajjajin. Nah, perhatikan. Perhatikan, kata seorang tabi'in, dulu kami pernah berada di samping atau di sisi atau di rumah Abu Musa al-As'ari. Kemudian didatangkan laham. Laham itu daging. Fa'utiya bilahmi dajjajin. Disuguhkan daging ayam. Fatanaha rajulun minal qaum. Maka ada sebagian orang yang berdiri nggak mau makan ayam. Berdiri kayak melihat, oh ayam. Dia berdiri terus pergi, menyingkir. Faqala, maka Anas bin Malik berkata, malaka, lu kenapa kamu pergi? Qal inni ra'aitu wa ta'kulu syai'an. Fahalaftu alla akulaha. Ya. Kemudian dijawab, sesungguhnya aku pernah melihat ayam itu makan sesuatu. Inni ra'aitu wa ta'kulu syai'an fahalaftu an la akulaha. Jadi aku pernah melihat ayam dan ayam itu makan sesuatu yang menurutku nggak layak. Akhirnya aku bersumpah aku nggak mau makan ayam. Karena tabi'in ini melihat ada ayam itu makan sesuatu yang menurut dia itu jijik gitu loh. Akhirnya dia bersumpah aku nggak makan ayam. Maka kata sahabat Nabi yang bernama Abu Musa al-As'ari, udnu, sini, kemari, duduk sini. Mendekatlah. Fa inni ra'aitu Rasulullah ya'kulu lahma dajjajin. Karena dulu aku pernah melihat Rasulullah makan daging ayam. Nah, ini dalil bahwa Rasulullah pernah makan daging ayam. Ada orang ini nggak mau karena saya jijik. Karena saya pernah melihat ayam ini makan sesuatu yang menurutku jijik. Karena nanti di riwayat yang lain disebutkan dengan jelas, yakni kurang aku senangi begitu. Yang aku tidak senang ketika melihat ayam itu makan sesuatu yang menurutku kurang bagus gitu. Akhirnya dia bersumpah nggak mau makan ayam. Kata Abu Musa al-As'ari, mendekatlah, makanlah ayam ini. Karena dulu aku pernah melihat Rasulullah makan daging ayam. Ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini menunjukkan halalnya daging ayam, ya. Tapi memang begini ya jamaah, ada hewan itu yang aslinya halal jadi haram karena kalau dia makan kotoran.
Ya, kalau ada hewan suka makan kotoran yang najis-najis, maka itu namanya al-jallalah. Al-jallalah yakni hewan yang makan kotoran-kotoran atau makan yang najis-najis. Itu namanya jallalah. Ini nggak boleh dimakan. Nggak boleh dimakan dagingnya. Kalau itu ada susunya, nggak boleh diminum susunya. Nggak boleh. Ya, tapi dalam riwayat dikatakan bagaimana cara solusinya bagaimana. Misalnya ada kambing makan kotor-kotoran, makan yang najis-najis atau ayam. Maka caranya dia dikurung selama 3 hari. Ya, riwayat Abdullah bin Abbas, solusi kalau ada hewan yang makan seperti itu, makan kotoran, makan halal yang dianggap menjijikkan dan menjadi makanan rutinnya, maka dalam riwayat Ibnu Umar harus dikarantina. Harus disingkirkan dari yang lain, dikarantina. Ngerti dikarantina ya? Ditahan, dikarantina, terus dikasih makan yang enak-enak. Dikasih jus, kasih susu. Ya enggak lah ya. Yaitu maksudnya diberi makan yang enak, yang bagus. Bukan yang jorok-jorok itu. Kalau sudah dikarantina 3 hari, dikasih yang enak-enak, dikasih yang bagus-bagus, baru boleh dimakan. Itu ya. Jadi Rasulullah pernah makan daging ayam. Sampai di sini dalam pertemuan ini, dan ini materinya masih panjang tentang lauk pauknya ini. Rasulullah itu suka makan apa saja, nanti disampaikan. Ya, nanti akan disampaikan, maka sabar. Pada pertemuan akan datang kita tetap masih membahas tentang makanan dan lauk pauk Rasulullah karena belum selesai. Ini materinya masih panjang. Saya kasih tanda, insya Allah besok kita lanjutkan masih dalam pembahasan makanan dan lauk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Jazakumullahu khairan katsiran. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.